Kalau tiroid aku yang tangannya dingin, gampang banget dingin. Apa yang dirasain? Yang dirasain aku jadi titik balik bahwa aku harus sehat. Percuma aku berusaha secara fisik, tapi kalau dalam aku nggak sehat, dalam aku pagi-pagi me time itu penting banget buat aku. Itu saat aku kayak tap in into higher power untuk kasih aku sabar, untuk kasih aku breathe. Enak banget lah rumahnya. Jadi aku nggak keberatan mereka di sana, bahkan nikmatilah itu gitu loh, itu rumah kalian. Karena kalaupun ikut sama aku kan masih nggak jelas di mana. Jadi pernikahan itu dua pribadi yang dijadiin satu, jadi pasti tidak mudah. Dan sometimes harus ngalah, tapi kalau partner kamu ngalah, jangan malah jadi melunjak. Ya, setuju. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea kita kali ini ada Inge Anugraha. Aku setiap kali ketemu Inge tuh langsung ingat olahraga. Sekarang ya. Dulu aku yang rajin olahraga ya. Ada di tahun-tahun dimana aku tuh ke tempat gym pasti. Seminggu 3 kali lah gitu ya. Gitu. Yoga, and then juga Yoga, kardio, apalah segala macam, pulang capek gitu kan. Iya. Ingat kamu cerita ya, dari mulai 2018 kamu mulai olahraga dulu. Iya, 2018 mulai rutinnya tuh. yes. Membelai besi. Membelai besi karena saya jarang Membelai besi. ya. Dan dari situ tuh berapa rutinitasnya deh kalau gitu? Dari pagi sampai kalau lagi pas olahraga tuh gimana? Oke, rutinitas sehari-hari biasanya aku bangun pagi either jam 4 atau jam 5. Itu biasanya aku udah pasti minum air putih dulu segelas, and then aku siapin sarapan, siapin lunchbox buat anak-anak bawa, karena kalau Marco dia kekeh maunya bawa makan dari rumah. Masakan kamu? Iya, karena mungkin taste budnya udah terbiasa masakan rumah, jadi dia kalau lunch maunya bawa dari rumah. Terus aku bikin kopi, aku me time tuh berarti waktu aku sama Tuhan. Ya aku worship, nyanyi-nyanyi, aku diem sebentar nunggu dia ngomong, ntar aku yang ngoceh-ngoceh. Itu sekitar 45 sampai 50 menit lah. Abis itu anak-anak bangun, and then say hi, everything, breakfast, terus aku mandi, siap-siap untuk ke gym, anak-anak pergi ke sekolah, aku ke gym. Kamu ke gym? Iya. Itu berarti jam berapa? Jam 8? Jam 7 udah jalan sih dari rumah biasanya. Oke. Sampai jam? Kalau nge-gym aku sekitar 1,5 jam. Kadang-kadang kalau lagi banyak istirahat restingnya bisa 2 jam. Karena kalau aku lama pemanasan aja 15 menit. Cooling down 15 menit kan, itu penting banget. Oh itu kamu ini soalnya ya pakai alat sendiri gitu ya? Iya. Kalau aku kan ikut kelas soalnya jadi ada jam-jamnya gitu. Oh iya. Oh. Aku bercicilan sendiri di gym. Nggak pernah pakai PT? Sempet pakai PT, karena tuh jadi dulu awalnya aku selalu tuh fokus kardio, kardio karena ya biasa lah mas aja takut gemuk. Taunya kan kalau kardio tuh burn fat. Tapi yang banyak orang nggak tahu tuh, kamu kardio tapi gampang banget yoyo, gampang banget naik. Kamu nggak lari 2 hari aja bisa naik lagi. And aku ngelihat body type-nya juga, kalau yang cuma fokus kardio mulu, endurance terus, yes bisa kurus tapi nggak kencang. Sedangkan aku tuh pinginnya kencang, ada lekuk-lekuknya masih feminin tapi kencang gitu. Iya. Kering lah, tapi nggak terlalu kering-kering banget gitu lah ya. Oke. Jadi ya itu berarti kalau angkat beban itu membentuk otot itu juga membakar kalori kan gitu. Benar. Dan itu juga berguna buat kita cewek-cewek supaya ya itu osteoporosis kalau misalnya kita. Jadi ototnya harus dinaikin masa ototnya. Naikin masa ototnya. Kalau ditimbang kesannya berat.
Nah, otot itu berat. Iya. Iya kan? Adalah sebenarnya kita lean, lemaknya yang hilang. Oke, ini adalah edukasi dari ibu-ibu senam. Capek ibu-ibu senam ya. Jadi angkat-angkat beban itu ya, itu perlu. Jadi jangan cuma lari-lari dari kenyataan ya kan. Oke, apakah kamu tuh ke tempat gym itu juga termasuk lari-lari dari kenyataan sih nggak sebenarnya? Nggak lari dari kenyataan, tapi itu tempat aku bisa fokus, bisa supaya tetap sehat. Karena bagi aku ya kesehatan itu investasi. Aku pengen supaya sampai nanti aku udah nenek-nenek masih bisa berdiri di kaki sendiri, masih bisa aktif jalan, masih bisa ya nanti udah bisa gendong cucu sama cucu. Jadi aku pengen benar-benar tetap sehat sampai aku nenek-nenek pun. Gitu. Kamu bisa tetap mendampingi anak-anak kamu sampai dewasa, sampai mereka menikah, sampai mereka punya anak. Iya. Iya, kita bisa merasakannya sebagai nenek-nenek ya. Walaupun begitu udah punya cucu. Berat ya. kamu investasi fokusnya adalah ingin sehat. Iya. Pernah nggak sakit yang menurut kamu itu berat banget sakitnya? Sempet kayak 2 tahun lalu aku sempet kena tiroid. Tiroid ya. Apa simptomnya? Kalau tiroid aku yang tangannya dingin, gampang banget dingin, terus rambut rontok banyak. Makanya dulu sempat aku kayak aduh rambut rontok mulu. Aku sempat nanya-nanya ke teman-teman, aduh pakai apa ya rambut gue rontok mulu gitu. Padahal makan benar, nutrisi benar, tidur benar, olahraga benar, and then gampang ini juga pusing. Jadi kalau berdiri suka langsung kayaknya keliuan gitu-gitu. Terus akhirnya cek ke dokter, terus ternyata ada tiroidnya, hormonnya nggak balance. Hormonnya nggak balance. Sempat ngerasa panik nggak? Karena itu kan tanda-tandanya, kamu suka ada tiroid itu macam-macam. Ada yang tiba-tiba badan jadi kurus. Iya. Ada yang gemeter, tangan keringetan, terus ada jadi paranoid. Sering kamu sampai di fase aku yang gemeter suka tremble kayak gitu, ya itu tangannya dingin, and then dalamnya juga gak enak, kayak ada ngeganjel gitu deh. Jadi aku tipenya bukannya ke depan tapi di dalam gitu loh. Jadi waktu itu sempet udah di terapi pakai obat-obatan, tapi kok nggak mengecil-ngecil, terus diablasi berhasil, and then ya sekarang ya maintain aja supaya jangan kambuh gede ya. Jadi ini masih suka kambuh? Iya, tapi kan aku rajin-rajin ke lab ya. Kapan terakhir kambuh? Recently lah. Recently? Iya. Apa yang dirasain? Yang dirasain aku jadi titik balik bahwa aku harus sehat. Percuma aku berusaha secara fisik, tapi kalau dalam aku nggak sehat, dalam aku ya itu jadi titik balik aja. Titik balik aja bahwa kamu harus menghidupkan diri kamu di dalam juga, merawat diri di dalam. Iya, dalamnya aku penting nih ya. Karena kalau aku sakit parah lagi, misalnya lebih parah, aku yang rugi. Apa yang biasa kamu lakukan ketika kamu merasa itu udah mulai kamu? Konsul lagi sama dokterku. Terus biasanya dilihat dari labnya gimana, paling diatur lagi makannya, terus jangan stres, happy aja, gak usah banyak pikiran itu. Nah sekarang hari ini ya aku baik-baik aja. Hari ini baik-baik aja. Coba beraktivitas seperti biasa. Iya. Ada saat lagi kamu atau pada saat lagi banyak yang dipikirkan berkecamuk gitu. Kalau dari kamu sendiri di luar dari nasihat dokter atau rutinitas olahraga kamu, apa yang kamu lakukan untuk mengatur apa yang ada di dalam hati? Aku banyak berdoa sih, makanya tuh pagi-pagi me time itu penting banget buat aku. Itu saat aku kayak tap into higher power untuk kasih aku sabar, untuk kasih aku breathe, untuk aku bisa be fearless, and dari segala sesuatu mungkin ada attack dari luar, tapi aku harus balik lagi ke diri aku sendiri, dan aku belajar bahwa happiness itu harus aku yang create. Nggak tergantung dari luar, tapi tergantung dari aku. Kalau aku mau bahagia,
aku sehat mind, body and soul, I have to do something about it. Things can always happen, tapi bagaimana aku mau respon itu kan terserah aku. Jadi aku mau meresponnya ya mau fokus ke diri sendiri, mau sayangin diri sendiri. Kamu selalu terlihat tersenyum gitu. Kamu tipe yang mengundang semuanya. Dan semuanya kamu adukan pada saat me time itu. Iya. Itu kalau pagi aku selalu semangat banget. Energinya masih fresh banget, masih rasain banget cintanya Tuhan. Jadi I always love morning, I'm a morning person. Jadi Morning person. iya, selalu ada. Meskipun ada malam, tapi aku yakin kan matahari datang lagi pagi. Jadi aku senang pagi. Oke. Pulang dari gym. Ngapain dari situ? Biasanya siap-siap buat masak grocery dulu sih. Biasanya kalau grocery kan aku bukannya ke pasar tuh, grocery-nya kan di supermarket. Jadi grocery biasanya 2 hari sekali grocery ya. Nyetok buah, beli daging gitu buat. Kenapa di supermarket? Karena saat ini sih memang convenient banget turun dari apartemen kan. Oh, langsung di bawah Oh, di bawah. Jadi dekat lah ya. Iya, Kamu masak sendiri itu? iya. Kamu suka masak? Aku suka masak. Tapi kalau weekend, memang kita decided anak-anak boleh pilih mau makan di mana. Jadi kan ada 4 minggu tuh dalam sebulan. Minggu yang pertama giliran Marco yang pilih, minggu kedua Kenzo yang pilih, and then aku, and then baru hari gitu. Jadi Itu ritual kalian ya? nah, iya. Ini kamu masak nih pagi, siapin untuk lunchboxnya anak-anak, pagi sarapan mereka, siang masak lagi. Buat malam. Buat malam? Oh, malam. Oh, ya. Iya. Siang mereka pulangnya sore ya? Iya, pulang sekolah udah jam keluar kelas aja 3:30 dengan macet nyampe jam 5-an. Belum lagi kalau Kenzo ada basketball bisa jam itu lebih. Iya, udah gede-gede ya. Bisa sepi ya sih? Berasa sepi. Ya berusaha menyibukkan diri makanya di luar bikin event olahraga, punya komunitas. Oh iya. Oke. Terus berarti kamu tidur malam jam berapa? Antara 9 sampai 10. Ih, sehat banget ya deh. Tidurnya jam 9 sampai 10. Gak nonton-nonton Netflix gitu. Sebelum itu. Sebelum itu? Iya. Kenapa? Pernah gak tidur lewat dari jam 10? Pernah sih, cuman rasanya tuh bangun-bangun nggak enak, badannya kurang. Aku bangun kan jam 4 jam 5, lebih enak tidur jam segitu. Itu setelah aku research memang itu quality time, quality sleep. Usually tidurin jam 9 jam 10, bangun jam 4 jam 5 itu quality banget. Di compare kalau kita mulai tidur jam 12 bangun jam 7 jam 8 gitu, itu beda hasil. Walaupun jumlahnya sama tapi Iya, kurang iya. sehat ya. Oke, baik, itu dari itu rutinitasnya sekarang. Ingat. Dan ternyata itu guna juga untuk kulit. Makanya kulitnya bagus. Iya. Padahal netizen sempat ngintip ya. Katanya kamu krim-krimnya kayak krim-krim yang mudah sekali didapatkan di supermarket gitu. Benar. Mau minimarket bahkan ya. Itu emang kamu suka atau Emang dari dulu pakainya itu dan mukanya juga nggak bandel, nggak pernah kasus apa-apa, nggak jerawat yang benar. Yuk pakai itu terus dari dulu. Oh gitu. Ya either tuh antara merek itu dan iya merek itu antara si L atau si O. Oh. Karena gampang kan di mana-mana ada. Jadi kamu mudah ya perawatannya Ya sebetulnya. udah banget. Mudah banget kegiatan sehari-hari lainnya gitu. Sekarang ini di luar itu apa yang kamu kerjakan? Sekarang lagi rajin membuat konten kesehatan, konten tentang active lifestyle, karena itu passion aku juga untuk ngebagiin tentang olahraga, tentang pentingnya hidup sehat ke cewek-cewek terutama, karena aku ada sempet di mana saat aku habis melahirkan ya itu aku nggak suka sama bentuk badanku sendiri kan. Kalau orang habis melahirkan kayaknya belum kemana-mana. Iya jadi kurang kecang ya. iya Gitu. Stretch mark. benar. Kalau stretch mark agak susah ya. Oh iya benar. Di laser bisa. Jadi aku pengen teman-teman kalau emang kalian nggak suka, there's something you can do about it. Ya olahraga, disiplin. Emang nggak bisa instan, tapi dengan waktu konsisten dan dengan disiplin pasti bisa berubah dan kamu akan merasa confidence lagi. Karena confidence itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Aku bilang, mau kita pakai barang branded apapun, tapi kalau emang kitanya nggak confidence, kelihatan gitu loh. Iya. And kalau misalnya kita udah rajin olahraga, dengan sendirinya dengan waktu badan kan jadi bagus ya. Mau pakai barang nggak mahal pun kelihatannya tetap kece aja gitu. Itu kata temanku yang desainer. Dia bilang yang penting tuh ya badan kamu harus kece dulu. Kalau badan kamu
bong gitu, tapi Mau pakai barang mahal. Jadi kayak kelihatan tetap gak rapi gitu ya. iya. Nah iya, bener. Sama pakai kulit ya. Kulit tuh dasarnya bagus dulu gitu. Jadi mau apa aja juga tetap kanvasnya, ibaratnya kanvasnya putih gitu. Maka dikasih apa aja juga tetap bagus gitu kan. Badan juga sama. Iya. Foundationnya ya nggak harus kurus juga nggak harus, tapi sehat ya. Iya. Tegap gitu ototnya ini ya. Ingat kalau harus olahraga lagi juga ya kembali. Iya, jadi terinspirasi kembali. Tunggu ya nanti konten tentang olahraga ya. Gratis. Oke, berikutnya ada artikel bunyinya adalah Inga Nugraha pilih ngekos usai cerai dari Ari Wibowo. Kenapa kos? Kenapa kebayang itu kos gitu loh? Ya karena kan udah sempat research juga dan tahu harga-harga per Apartemen aja sewa. ya research harga lah. Orisinnya harga. Jadi harga kalau dari sisi harga itu yang visible buat kamu adalah kos. Iya. Udah nemu di daerah mana? Masih looking sih. Masih- Pastinya harus deket rumah karena aku masih pengen maintain. Ketemu sama anak-anak. Apa kamu kebayang ke depan nanti kalau tinggal dekat sama anak-anak, ritual apa yang masih akan terus kamu lakukan? Masih bisa ketemu untuk makan bareng gitu. Banget. Sebenarnya sih pengennya bisa masak buat mereka setiap sore itu, jadi mereka pulang sekolah tinggal makan, terus ada aku ngobrol sama mereka dan nanya-nanya gimana sekolah tadi, kan biasanya tuh kita ngobrol pas jam makan malam, suka cerita-cerita mereka, ya nggak mau kehilangan itu sih sebenarnya. Momen itu ya. Iya. Jadi masakan mama itu adalah sebuah sarana kedekatan juga ya. Iya. Well, sometimes ada sih saat-saat dimana mereka mau pesen ini aja online gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kan tetap ngasih. Apa kesukaannya Marco? Kalau Marco tuh sukanya udang mayones, salted egg juga dia suka banget. Dia suka steak. Kenzo paling suka steak dan dia jago banget bikin steak. Aku aja kalah kalau di compare sama dia kok steaknya udah Michelin star. Lebih. Marco juga suka pastry gitu. Kalau Kenzo dia suka eggs, apapun yang pakai eggs dia suka, steak. Mereka lebih suka western food ya. Western ya. Mungkin ada momen-momen pada saat kamu masak terus anak-anak mencoba masakan kamu yang itu tuh yang membuat kamu semakin semangat gitu untuk masak. Ada sih, terutama kalau bikin kayak mereka suka banget tuh roasty. Jadi kalau giliran aku udah itu kan aku bikinnya jarang-jarang biar dia tetap spesial. Aku udah bikin itu juga seneng banget. Like udah langsung dipanggilnya tuh nggak udah 1-2 kali udah langsung datang makan. Mereka demen banget roasty gitu. Roasty. Iya, jadi kentang diparut, dikasih kayak bumbu bombay, terus dikasih kayak bumbu black pepper lah, dikasih sedikit onion powder juga gitu, terus tepung, telur, terus dimasak aja di pan fry gitu. Terus nanti kan crispy tapi dalamnya masih agak gooey dikit. Terus dikasih cuman apple sauce gitu. Apple sauce-nya juga harus homemade, pakai Granny Smith gitu. Terus kan asam-asam gitu. Terus sometimes pakai tomato sauce juga nggak apa-apa sih. Atau pakai gula. Jadi banyak amat. Kita jadi lapar dengarnya ya. Itu. Iya. Terus ingat nggak reaksi mereka kalau pada saat menyuap makanan itu? Ingat nggak? Ya makan aja lah gitu. Ada komentar atau apa yang mereka omongin biasanya? Mereka sih udah nggak pernah bilang enak lagi. Mungkin udah terbiasa kali ya. Waktu kecil ya? Waktu kecil Momen-momen kamu masak dan anak tuh mencoba makan tuh masih ada? ada ya. Yang kalau yang emang mereka suka banget pasti why don't you make this before gitu loh. Perasaan mami udah pernah bikin deh sebelumnya tapi lupa kali ya mereka. Why did you make this before? Kalau kayak gitu berarti mereka suka banget gitu ya. Jadi ya seneng sih. Pernah mereka ngungkapin nggak misalnya lama nggak makan masakan kamu terus kangen gitu, ngomong gitu bahwa mereka kangen masakan kamu? Ngomong sih enggak, tapi biasanya kan aku nanya mau dimasakin apa, ya aku masakin. Mau dimasakin apa, misalnya aku nggak ada bahannya, besoknya pas grocery baru beli. Pernah komplain nggak kalau kamu lagi nggak masak, misalnya lagi males gitu masak, atau kamu nggak pernah males masak, selalu masak? Kalau aku lagi males masak, mereka ada kalau pas harus keluar rumah banget gitu ya, yang nggak ada sempet masak dan atau mungkin aku lupa nurunin dagingnya dari freezer kan nggak bisa dimasak langsung tuh. Jadi lama udah ya. Nah, jadi ya udah order something dan nggak apa, mereka nggak ada komentar gimana sih. Punya anak laki tuh gimana sih? Kalau anak perempuan kan suka manja-manja gitu ya. Terus kalau enak tuh mereka ya pujiannya gitu, lebih ngomong. Kalau anak laki gitu juga nggak, atau mereka tuh Enggak sih, nggak ngomong sampai muji-muji, enggak.
Tapi ya tahu mereka makan, and aku tahu mereka makan yang bernutrisi, udah aku happy aja. Ya Allah, udah jarang dipuji, jarang dibelai, usah lah. Oke, kembali ke kos-kosan. Kehidupan Inga sesudah ini, fase ini kamu lewatin gitu ya. Dari kos-kosan. Terus ini dengan kamu ambil sertifikat Pilates ini juga mau ngajar. Ternyata aku passionnya di Pilates juga. Ya aku ambil kemarin. Iya ke depannya pengen ngajar. Pengen ngajar. Terus ini udah mulai konten-konten juga udah mulai ini. Sejak kapan sih kamu mulai udah intens tuh bikin konten? Oh baru kok recently. Mungkin kayak dua mingguan kali ya. 2 mingguan. Nah, timnya baru di 2 minggu. Ya oke. Apa yang membuat kamu terdorong untuk akhirnya kayaknya bikin konten nih gitu? Perlu. Karena aku pengen bagiin knowledge aku gitu. Karena banyak banget teman-teman kayak cewek-cewek terutama yang untuk main besi aja masih takut. Takut otot jadi bulky ya kan? Padahal enggak semudah itu untuk Bisa jadi bulky. So nggak semudah itu untuk bikin otot, no kan? Jadi harus rajin dan konsisten. Iya. Ya. Dan kalaupun rajin konsisten, nggak akan seperti segede itu kalau nggak purposely trainingnya kayak gitu, makannya kayak gitu, nggak proteinnya mungkin cukup. bisa kayak gitu. Iya. Terus sama, dulu aku sempat cedera ligamen kan, gara-gara kebanyakan kardio. Nah maka dari itu, di situ aku research, waduh aku kan olahraga mau sehat, tapi kalau kardio mulu, aku disuruh istirahat 3 bulan. Di situ aku sambil belajar tuh bahwa butuhnya punya otot. Nah untuk otot itu harus resisten, iya, dan core harus selalu aktif gitu-gitu. Makanya dia Pilates, karena Pilates itu selalu diingetin core itu otot ya. Iya. Di atas. Ya itulah kalau kita lagi nahan ini ya. Iya. Buang air, nah itulah core aktif. Iya. Dari ibu senam. Tapi kan kita lihat ya, udah mulai banyak tuh ya masuk tuh ya endorsan dan olahraga. Iya begitu. Alhamdulillah. Itu baru-baru ini atau dari dulu sebenarnya? Dari dulu juga udah ada. Udah ada. Cuman dari dulu tuh aku nggak ngerti bagaimana monetize. Jadi Polos ya dia. Serius dia nggak tahu gimana cara monetize. Apa kartnya berapa dia nggak tahu. Nggak tahu. Alhamdulillah ya rezeki kita nggak tahu ya datangnya dari mana ya. Jadi ternyata ada nih ya bisa nih ya. iya. Dulu kenapa nggak kepikiran begitu? Dulu sih aku sempet ngajar-ngajar. Aku dipanggil sama corporate, and itu juga dapat fee. And then sometimes aku bikin event. Kan punya komunitas itu bikin event. Ada fee-nya juga dari jual-jual tiket. Jadi dari uang-uang itu ya aku punya tabungan lah dikit-dikit. Cuma ya namanya tabungan itu ya sometimes aku pakai buat kayak pingin jalan-jalan sama temen gitu. Jadi lebih banyak kalau punya itu untuk jalan-jalan refreshing. Investing sama temen-temen cewek gitu, pasti aku beli semuanya sendiri. Aku nggak mau membebani Ari gitu loh. Aku yang mau seneng-seneng ya aku bayar sendiri. Oh gitu. Kalau minta dikasih nggak? Oke lanjut. Kan kamu S2-nya adalah pendidikan usia dini khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Iya. Ada rencana untuk dia menggali itu lagi, passion Ada. Karena kebetulan ada teman aku juga, dia kayak menawarkan, yuk kita bikin ini sesuatu untuk anak-anak, specifically yang Down syndrome. Jadi menurut aku mereka ini bisa kok survive in society dengan diarahin, dikembangin soft skillnya. Jadi kita pengen kayak, kepikiran aku tuh pengen punya kayak ruko gitu yang ada kitchennya, and then they can make cookies, they can make jelly or maybe siomay atau something like that yang bisa dijual ke supermarket dan nanti boxnya juga akan ada kayak foto mereka. Nah misalnya cookies ini dibuat dengan cinta gitu. Jadi mereka melakukan sesuatu dan they're proud of it gitu. Jadi nggak cuman yang nggak jelas, you know. Yes, jadi mereka bisa mandiri. Iya. Oke. Kita tunggulah itu gebrakan kamu selanjutnya. Kan kamu kos-kosan, kenapa kamu kembali ke rumah orang tua kamu? Oh, karena mama papa kan tinggalnya di barat, sedangkan anak-anak kan di selatan. Dan itu aku kalau dari sekarang aja kan memang kita apartemen di barat, itu bisa 1,5 jam kalau malam balik one way ya. Ke sekolahan ya? Nggak ke sekolah aja, kayak kalau aku mau ke selatan gitu misalnya, itu bisa 1,5 jam macetnya. Jadi kalau bolak-balik bisa 2,5 jam, wasting time banget gitu. Jadi aku pikir ya. Jadi kos itu karena mau dekat sama anak. Iya. Dan kenapa kos? Karena ya yang kebayang saat ini secara ekonomi itulah kos ya. Kecuali kalau endorsean makin banyak loh. Tolong dibantu ya. Kalau kamu lihat foto ini, apa yang ingin kamu katakan ke foto ini? Oh, itu sama peace. Iya,
Itu aku udah nikah kok. Hah? Itu aku udah nikah. Udah punya povisi itu udah nikah. Kok kayak anak kecil? I used to be so... Bukan di bawah umur kan gitu. Iya. Ya Allah. Dulu tuh aku kurus ceking banget, almost udah healthy looking. Karena fokusnya kardio doang. Jadi aku tuh... Ini udah kardio nih. Ini tahun berapa nih, ingat gak? Wah, tahun berapa itu ya? Mungkin masuk pernikahan 3 tahun, 4 tahun nikah kali. Mungkin Inge yang sekarang mau ngomong apa sama Inge ya? Oi, olahraganya yang bener. Selain masalah olahraga. Apa ya? Iya dia yang masih haif kali ya. Masih naik. Wah, ya. Masih naik. Apa yang perlu dia pertahankan sampai sekarang? Tetap jalanin aja dengan senyaman. Pasti the end of the tunnel itu indah. Setelah malam ada pagi. Iya. Terang-terang datang. Oke, yang berikutnya. Coba lihat foto ini ya. Apa yang saat ini Happy moments it. happy moment? Yeah. One of the best day of my life. Yang dirasain sekarang? Kalau lihat foto ini? Sedih? Bukan sedih sih, lebih kayak ya pernah punya memori indah kayak gitu. Seneng. Disyukuri. Seneng, iya disyukuri pernah punya memori indah kayak gitu. Oke. Kita juga pengen tanya gitu ya. Ini kan di dalam proses kalian yang ramai menjadi sorotan media gitu ya. Dan kalian masih pulang ke tempat yang sama gitu. Kalian masih suka bahas gak? Ih kamu diomongin gitu loh. Ih kamu diomongin gitu. Gitu gak sih? Ngebahas lagi sih awal-awal memang sempat karena 1-2 hal pas aku balik ya Ari agak kesel karena tahu-tahu udah rame di media gitu loh. Ya aku coba jelasin kenapa bisa sampai rame gitu kan. Di pengadilan tuh ada TV yang gede bahwa ada nama kita tercantum tergugat di nomor kasus gitu, dan bahwa pada saat itu pun di hari kita sidang pertama panggilan tuh ada 3 kasus besar yang dibahas di pengadilan negeri Selatan. Jadi itu aku juga udah dikasih tahu sama tim si pengacara bahwa ini udah pasti nggak mungkin nggak blow up Mbak Inge, jadi siap-siap aja gitu. Pasti ini udah akan blow up karena memang ya itu ada 3 kasus besar dan nama kalian akan terpampang di TV gede itu gitu. Oke, tapi pas aku balik rupanya ya Ari kurang suka gitu loh. Jadi ya sempat agak bermasalah hari itu kayak gitu. Ya karena kok bisa nih begini ya? Kok bisa tahu gitu ya? Hanya lah aku dengan saya nggak ketahuan tuh salah. dengan ke ya maksudnya rame gitu di media. Kamu sendiri apa yang kamu rasain? Sejujurnya aku nggak suka sih. Aku nggak suka. Karena bagi aku ya perceraian ini kan something yang private ya. Dan kenapa harus sampai seolah-olah sekarang rasanya kayak ada pihaknya Ari, pihaknya Inge, timnya Ari, tim Inge. Untuk apa gitu loh, like oke, memang dia seorang selebriti, semua orang kenal dia dan jadi bahan pembicaraan, tapi kalau seandainya kita orang biasa kan ya biasa-biasa aja cerai kan, nggak yang seheboh ini gitu. Jadi alangkah baiknya udah mulai sekarang nggak usah ramai-ramai atau nggak usah Ada kubu-kubu lagi. Biarkan kalian berdua lah Iya, menyelesaikan apa yang perlu Iya. kalian selesaikan berdua. iya, just focus on move on aja. Gitu. Ya, aku juga banyak banget dipanggilin sama media, sama infotainment, sama podcast, tapi aku selalu berusaha bahwa nggak usah gini loh. If you don't have anything nice to say about somebody, don't say it. Diam aja udah ya. Iya sih. Nah, iya, kita pas di Bali. Siapa yang sifatnya mirip kayak kamu? Kinso kayak apa? Marco kayak apa? Kayaknya lebih Marco, karena Marco tipenya introvert. Kayak aku introvert. Jadi maybe aku kalau pas lagi bikin konten, kalau lagi ngajar, ya menggebu-gebu, that's the other me. Tapi
kesehariannya aku lebih introvert. Iya. Lebih diem. Dan lebih nyaman berada di rumah, Iya. tempat yang sepi gitu ya. Itu Mam. Kalau Kenzo? Kalau Kenzo tuh lebih outgoing, lebih social skillnya lebih bagus gitu. Dan dia juga tipe yang suka nyoba hal-hal baru. Kalau Marco sukanya ini terus. Kayak misalnya baju atau celana atau sepatu. Dia tuh bahkan punya sepatu cuma 2 biji loh. Itu pun beli yang kedua karena dipaksa-paksa terus. Ayolah punya sepatu satu lagi gitu. No, I already have one, I don't need it gitu. Jadi dia tuh tipenya yang lurus-lurus aja, minimalis banget. Minimalis ya, anak zaman sekarang tuh ya. Oke. Atau kayak kamu juga minimalis? Bisa dibilang iya. Tapi kecuali kalau berhubungan dengan sport stuff kayak sport shoe, karena itu kan kayak yang aku pernah bilang bahwa different type of workout perlu sepatunya beda. Karena itu memang efek banget. Iya. Kayak kalau misalnya lari pakai sepatu training enggak banget, karena kan dia flat. Sedangkan kalau training pakai sepatu olahraga yang ada foamnya, goyang-goyang juga, enggak banget juga. Jadi itu penting juga sih kalau menurut aku. Tinggal sepatu yang tepat ya sepatu untuk yang jenis tepat. olahraga. Exactly, untuk lutut kamu, untuk ankle kamu, supaya ya nggak kenapa-napa ke depannya. Oke, soalnya aku beli sepatu warna-warni. Dari 2 anak dan 2 karakter ini nih, dengan pemberitaan sekarang ini, mana yang menurut kamu perlu kamu ajak ngobrol lagi gitu, yang paling membuat kamu khawatir bahwa itu akan berefek lebih besar gitu? Dua-duanya sih perlu tetap diajak ngomong ya, karena ya sometimes kalau cuman anak-anak mendengar dari luar atau dari gosip atau dari satu sisi of the parents, dan nggak baik juga ya, karena mereka nggak mendengar dari sisi yang lainnya gitu. Tapi ya susah juga karena aku sendiri nggak mau tell my side of story ke anak-anak, karena bagi aku belum waktunya. Tapi aku udah bilang sama anak-anak bahwa someday kalau kamu udah lebih dewasa, udah adult, if you still want to know why mommy and daddy pisah, I will tell you from A to Z, but not now. Karena aku tahu belum saatnya. Mereka masih usia segitu, aku tahu mereka belum saatnya. Aku selalu bilang, udah kamu fokusnya sekolah aja. Fokus sama sekolah, fokus sama have fun sama teman-teman, dan pokoknya mami sama daddy tetap sayangi kalian seperti biasa. Nggak akan berubah, nggak akan berkurang gimana. Memang berubahnya ya, aku kan udah nggak tinggal bareng, tapi akan aku usahakan selalu ada buat mereka, dan only one phone call away aku di sana. Kedepan nih soal kamu dan anak-anak, harapan kamu tuh gimana? Anakku, anak-anak tetap bisa sayang, lucu, nyebelin kayak sekarang. Tetap dia sayang sama aku meskipun aku udah gak satu rumah. Tetap tahu bahwa mereka tuh benar-benar hidup aku. Ya udah, di kecil pas TK aku tuh nggak pulang, nungguin pas early childhood itu TK. Mak parno banget emang, aku nungguin dari pagi sampai selesai sekolah. Segitu attachnya sama mereka gitu. Like, aku juga decided kan bareng-bareng, decided sama Ari, aku mau sama mereka gitu terus-terusan. Ya decided untuk nggak berkarir juga karena aku merasa aku harus pegang anakku sendiri gitu loh. Tapi akhirnya pas mereka udah agak gede baru aku mulai terima coaching gitu. Seandainya nanti bahwa ya anak-anak nggak tinggal sama kamu gitu ya, apa yang akan kamu lakukan? Untuk kamu harapannya gimana? Cara kamu berhubungan dengan anak-anak? Dari pembicaraan kita sih memang aku sendiri nggak keberatan untuk anak-anak tinggal di rumah yang udah mau jadi nih, yang habis direnov gede-gedean, because kamar mereka juga gede banget, nyaman banget, terus ada gymnya, ada rooftopnya kan. Kayak apalagi dia suka main gitar, bisa undang teman-temannya main kan kalau weekend atau kalau sore gitu. And then mereka punya tempat yang luas untuk belajar taekwondo lagi kayak gitu-gitu, jadi enak banget lah rumahnya. Jadi aku nggak keberatan mereka di sana, bahkan nikmatilah itu gitu loh, itu rumah kalian. Karena kalaupun ikut sama aku kan masih nggak jelas di mana. Jadi
Jadi kamu yang mendekat. Kamu yang mendekat. Agar bisa terus melihat mereka setiap hari. Mengantar makanan buat mereka. Termasuk lunchbox. Pengennya sih gitu. Pengennya. Mungkin bisa diantar mama atau langsung di sekolah. Kata Ari suruh rantangin aja pakai Gojek. Siapa? Dia pakai kejikan kia. Padahal kamu mau Maunya makan bareng. Bahas ibu lagi, lebih sedih lagi itu berarti. lebih sedih lagi. Oke, iya. Oke, nih kita ke yang enak-enak aja kalau gitu ya. Oke, baiklah. Oke, apa ya pertanyaan? Oke, kita kembali ke momen olahraga deh gitu ya. Ini kan menjadi tempat yang kamu bilang kan itu bisa merangsang hormon apa sih endorfin ya? Hormon happiness gitu kan. Tadi kan kamu udah ngajar pilates, mau jadi influencer, sports influencer gitu ya, bisa mengedukasi banyak orang. Kamu kebayang nggak sih, ada nggak sih keinginan apa gitu? Kalau kayak aku tuh ya, misalnya aku tuh kan Zin. Dulu tuh sempat ngayal pengen, Zin tuh selalu ada konferensinya di Orlando gitu tiap tahun. Oke. Adalah hayalanku, aku pergi ke sana bersama komunitas itu gitu. Ada nggak sih kamu juga pengen gitulah pada saat kamu lagi menikmati saat yang berbeda gitu kan? Nah, pengen ngapain gitu yang belum pernah sama sekali kamu lakukan selama ini sepanjang Pengen bisa bikin event-event keluar kota. pengen bisa event-event keluar kota. Iya, workout event gitu. Lebih nice. Lebih nice. Kenapa keluar kota? Di sini kan udah sering, jadi pengen nyobain tempat-tempat lain. Oke. Iya, sambil ketemu orang-orang baru, nyobain kuliner-kulinernya. Yang jalan-jalan ya. Oke, gimana kalau kita berdua bikin ya? Boleh ya? Ayo. Jadi aku semenit aja lah usahanya. Tetap. Kamu akan apa olahraga apa yang dibawa ke sana berarti? Aku kan emang functional training specialist. Jadi trainingnya tuh lebih pakai body weight aja. Oke, jadi bisa lah itu sejam bisa ya paket ya? Bisa. Oke, tolong hubungi nomor di bawah ini ya manajemennya untuk undang kita berdua ya keliling kota. Kota-kota yang pernah kamu datangin mana yang menurut kamu tuh kota yang paling itu banyak kenangannya indah, pengen kamu balik lagi atau ada yang pengen kamu kunjungi lagi? Pengen nyobain apa gitu sih? Lokal ya? Maksudnya Lokal Indonesia dulu. of course Bali lah ya. Bali. Perginya ke Bali melulu sama anak-anak. Bali melulu. Kota lain jarang. Jogja pernah. Jogja pernah. Makassar pernah. Makassar juga enak bawa makanannya. Iya kan? Mantap tuh Makassar. Segala macam itu. Aduh, olahraga lah kita ya. Iya, Medan waktu itu pernah diundang sama insurance company. Jadi kuliner juga, itu juga seru. Itu juga enak tuh. Iya, sama kata temen enak Kalimantan. Oh, aku belum pernah. Pontianak katanya makanannya enak. Oh, Banjarmasin aku pernah. Enak juga. Oke, ini kalau bahas makanan ibu ini berbinar-binar sih. Ternyata ibu banyak ya makannya. Banyak, I love to eat. Oh, love to eat. Kalau kota-kota di dunia, mana yang punya special place buat kamu? Vancouver. Kanada? Iya, karena aku S1 di sana. I love Vancouver. Apa sih yang indah dari Vancouver? Di kotanya sih pemandangan alamnya Oh iya, bagus kan. cakep banget. Mau winter, mau spring, mau seasonnya apapun cakep banget. Dan orang-orangnya baik, multicultural banget. Makanan juga gampang, mau makan apa juga di sana ada gitu. Dan iya sih lebih karena culture-nya itu. Ada culture-nya. Iya. Culture ya. Iya. Culture and ini ya keindahan alamnya juga ya. Iya. Oke, ada lagi selain Vancouver? Jepang. Aku juga suka cepat. Kemana? Kota apa? Semuanya. Semuanya sih, karena ya itu orang-orangnya lagi. Kamu katanya introvert tapi suka orang-orang pengen ketemu. Enggak, aku ngeliat orang-orangnya tuh mereka yang disiplin, sangat helpful banget, and jujur-jujur gitu kan. Dan mereka punya ritme profesionalismenya tuh yang wah, otak banget gitu. Jadi pemandangannya juga udah jelas, oke banget. Makanannya udah pasti enak semua. Iya. Oke, kamu kebayang nggak nih? Nanti kamu kalau misalnya mau ke Vancouver atau itu kamu pergi sama siapa? Sendiri pun jadi, gak apa-apa. Iya, berani. Iya, berani.
Iya sih di sekolahnya Bella. I used to date by myself. Terus kalau kamu sendiri ngapain mojok gitu ngeliatin orang gitu? Jalan di taman, di luar kan tamannya bagus. Bagus-bagus ya. Terus ngobrol ketemu sama orang gitu. Kamu ada yang kayak gitu nggak sih? Kenal sama orang, ngobrol sama orang yang belum pernah kenal sama sekali. Tergantung kalau emang pingin ada hati yang pengen ngobrol. Modelnya kayak gitu ya? Iya. Jadi ada adventure-nya gitu ya? Tergantung intuisi. Oh iya, oke. Baik. Ini kamu nggak sih? Pernah nggak sih? Gue ingat tuh kayaknya nggak pernah deh mentingin rumah. Mentingin rumah, lebih mentingin olahraga kayaknya. Itu kayak olahraga terus. Itu bener nggak sih? Itu kan yang terlihat di IG aku. Yang yang nggak terlihat di IG, aku ngapain? Kenapa sih kamu nggak bikin konten masak? Dulu sering kok pilih konten. Dulu ya. Iya. Cuma kan sejak di apartemen susah. Tempatnya ini ya terbatas. Oh iya. Atau konten lain yang aku Segera bikin nyapu ngepel gitu kan kadang-kadang ada tuh. Itu pernah aku bikin konten untuk olahraga. Jadi Mbak pulang kampung, begini loh caranya, sambil ngepel, sambil angkat cucian, tapi gerakan pakai more. Ya ampun. Oke lanjut. Jadi dia perhatiin rumah ya, cuman emang nggak semuanya bikin konten aja gitu ya. Bener nggak sih bahwa Inga tuh mau bercerai karena ingin hidup bebas? Bukan bebas gitu ya, tapi lebih a life of my own. To life of your own. Iya. Bisa memutuskan. Untuk diri aku sendiri, untuk saat ini aku merasanya aku akan lebih happy kalau aku sudah bisa berbeda status gitu lah ya. Iya. Tapi kalau bisa mendeskripsikan 3, Inga adalah itu sesudah melewati ini. Inga adalah identitasnya adalah Cewek kuat, daughter of God, best mom for Kenzo and Marco. itu ya. That's how you mendefinisikan dirimu. So, kamu akan terus dan selalu menjadi ibu buat Marco and Kenzo. Yes. Mungkin sekarang karena satu atau lain hal, they cannot really see, they cannot really feel, but aku percaya dengan waktu mereka akan kembali ke aku 100%. Dengan waktu they'll know. Ya, anak-anak selalu cinta sama kedua orang tua. Hanya ya, kadang-kadang apalagi pas puber kan suka gitu. Tanya, gitu sih. Pengalaman pribadi. Anak-anakku. Tenang aja ya. Kamu dulu waktu ABG gitu nggak? Apa tuh? Pubernya gitu nggak? Nyebelin gitu? Kok Oh, kamu enggak ya? Berarti cuma aku doang. Oh iya, nggak nyebelin. Perasaan sih nggak nyebelin. Tapi dulu kan gitu. Kalau gitu, kalau disuruh-suruh, gitu ya. kayak suka annoying gitu. Iya. Kamu udah ini belum? Gitu kan. Mohon maaf ya mamiku. Oke lanjut berikutnya. Apakah ini Inga tuh plan orangnya? Plan plan sih enggak. Once I decide something udah kayak gitu. Tapi untuk aku bisa reach to that one decision takes time. Awal mikir. Oh ya, mikirnya lama banget. Jadi nggak simsalabim atau impulsif atau apa gitu nggak? Panjang nih ya pikirannya. Inga bucin. Iya. Used to. Besok-besok masih bucin juga nggak? Enggak. Oke. Inga gampang terbawa pengaruh lingkungan pertemanan. Enggak. Aku merasa kayak aku yang memberikan efek yang positif deh ke teman-teman. Salah satunya ya ini untuk menjaga kesehatan. And then sometimes kalau dari aku, some of my friends yang kenal banget gimana aku itu selalu mendahulukan my relationship with him. Mereka akan mulai, wah enak ya kayak gitu. Jadi hidupnya tenang-tenang aja, berani-berani aja, santai aja. Jadi kamu bukan tipe orang yang gampang mudah dipengaruhi. Enggak. Pernah nggak sih minta saran sama teman gitu, konsultasi sama teman untuk Masalah pribadi? Enggak, karena emang dari awal, khususnya kalau masalah pernikahan nih, emang dari awal enggak pernah curhat sama siapapun, not to my friends, not to my family, enggak ada. konsul gitu? Enggak ada, tapi setelah aku merasa marriage vibe aku bermasalah, aku pingin banget counseling. Like, aku udah minta counseling berkali-kali, bahkan the past
4-5 years gitu. Jadi aku tipe yang tahu kita bermasalah, yuk fix it. And sometimes nggak bisa berdua, ya gini lah istilahnya, kayak kalau misalnya kamu sakit sesuatu, kamu nggak tahu nih sakitnya apa, kamu ke dokter kan. Iya. Same thing like if you have problem with your marriage, you don't know what to do with it, you go to a counselor, marriage counselor. So, ya sangat sayang aja, sangat disayangkan karena kita nggak kesana gitu. Lanjut. Apakah Inga atau bukan? Matre. Dia taunya gitu. Enggak. Apa barang paling mahal yang pernah Inga beli? Recently sepatu lari. Gimana ini? Bukan, sepatu lari. Berapa sih sepatu lari? 2 point. Itu buat kamu mahal banget. Ya iyalah. Tas, branded stuff, no, nggak punya. Berlian. Enggak, kalau ada pun mama suka beli dulu. Mama yang beliin berlian gitu. Suka beliin mama. Suka beliin. Kamu sendiri nggak suka beli sendiri? Beli sendiri berlian? Enggak. Iya, nggak suka ya? Enggak. Enggak. Jadi yang apa yang paling sering kamu beli gitu? Yang kayaknya passion gitu. Olahraga dong. Iya sih. Kalau baju-baju olahraga juga mostly endorse kan. Oh gitu. Endorse-nya. Iya kan used to be brand ambassador-nya ini. Very kan bajunya bagus sih. Kasih. Iya, oh gitu. Nggak di luar olahraga ada nggak sih? Kan kalau misalnya ada perempuan yang sukanya tuh beli tas, sukanya beli baju, sukanya beli perhiasan, sukanya nggak. Kalau baju ya sekali-sekali belilah. Beli nggak ada. Kalau aku suka beli cangkir, Enggak. hobi. Enggak ada. Cangkir apapun enggak. Nggak ada. Nggak ada man gitu ya. Iya. Orangnya nggak suka beli-beli ya. Persis kayak anak kamu yang nomor 2 berarti. Si Marco iya. Nih kan punya 2 anak laki-laki. Apa nasihat pernikahan? Nasihat kamu kalau nih anak 2 ini nanti sudah gede, dia ketemu calon yang cocok, rasa oke, mau menikah nih. Atau ya dah, apalah kalau mereka udah gede saatnya menikah. Apa Iya. nasihat kamu? Aku akan suruh mereka jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu-buru. Iya. Punya karir dulu, punya at least tempat tinggal, mapan dulu. And then yang paling penting harus bicarakan dulu keuangan kalian nanti mau gimana. Kalau sudah menikah, kayak gimana keuangannya. Harus clear mungkin dari awal deh gitu. Mungkin rasanya nggak enak ngomongin, tapi ya blatantly honest aja gitu. Maunya begini Di awal ya. Yes. And then komunikasiin segala sesuatunya dan jangan cuman ngedengerin doang tapi nggak ngelakuin gitu. Karena sometimes cowok-cowok, ya nggak semua cowok sih, tapi sometimes they just listen tapi nggak ada actionnya. Kasian juga ceweknya. Kasihan juga ceweknya. Oke, yang nggak boleh mereka lakukan sebagai laki-laki. Sudah ada pasangannya nanti. Atau apalah sebagai laki-laki nggak boleh. Jangan sampai kamu gitu. Nggak boleh abusive. Nggak boleh abusive ya. Yes. That's a big no-no. Itu nggak cowok banget. Anak aku kan cowok. Berani main tangan sama cewek, banci. Awas nanti ibunya main besi loh. Oh iya. Gitu ya. Kalau misalnya nanti anak kamu kan lagi berantem sama menantu kamu, kamu siapa yang kamu belain? Nggak main bela dulu dong. Aku nanya dulu. Oh, kamu nggak main bela? Ngobrol dulu. Dan aku kalau ngobrol pasti dua-duanya. Aku nggak mau satu-satu doang. Oh gitu. Aku harus dengar dari dua-duanya. Because sometimes when people tell story, they always tell it from their point of view. Betul. And they always merasa they're the one the victim. So itu. Jadi harus dua-duanya. Harus dua-duanya ya. Tuh, setuju sih, ibu yang bijaksana. Atau ya udah diemin aja lah. Kalau dia nggak ngadu ya udah begitu beri. Jadi itu. Kalau mereka perlu bikin perinak nggak? Dasar. Nggak apa-apa sih. Nanti tapi kan itu sama aja. Intinya adalah semua dalam pernikahan itu harus diomongin di awal. Yes. Tapi kamu akan bilang anak-anak untuk believe terhadap pernikahan? Keputusan mereka sih. Keputusan mereka. Iya, keputusan mereka. Tapi ya harus didiskusiin itu. Harus didiskusi ya. Iya. Dengan siapa maksudnya? Sama calonnya. Oh, sama calon. Iya, kalau calonnya merasa nggak nyaman, harus ditanya why. Kalau menurut anakku lebih baik pakai, tell her why. Oh, itu prenup. Iya, Enggak, maksudnya pernikahan. pernikahan kenapa nih? Tentang sebuah konsep pernikahan buat anak-anak kamu. Apa yang akan kamu katakan? Pernikahan itu dua pribadi yang dijadiin satu, jadi pasti tidak mudah. Dan sometimes
harus ngalah, tapi kalau partner kamu ngalah, jangan malah jadi melunjak. Ya, setuju. Sometimes people sabar, tapi ada batasnya. Ngitung. Sabar tuh tapi sebenarnya ngitung. 1 ya. 2 nih, kan nggak ngomong. 3 gitu ya. Iya, like, sabar when you have enough then enough. Itu susah. Jadi harus balance ya. Memang nggak mudah. Harus terus mencari keseimbangannya, harus berkomunikasi gitu ya. Dan ini buat yang di luar sana juga yang kadang-kadang aduh, ini banyak banget sih berita nggak enak dari pernikahan para selebriti gitu yang aduh nikah nggak ya gitu ya. Nikah itu ada enaknya, ada bahagianya. Ingat tadi lihat foto pernikahan, mensyukuri itu. Mensyukuri, iya. Mensyukuri itu ada momen bahagianya pasti. Momen susahnya ya pasti ada, sama seperti kehidupan. Ada seneng, ada ya agak nggak seneng gitu ya. Ada gampang, ada susah. Tapi semuanya kan butuh diusahakan. Betul. Gitu ya, setuju ya? Iya, setuju. Bahwa ya itu things nggak selalu baik-baik aja. Bad things happen, tapi ya cara kamu responnya itu loh. Cara kita meresponnya. Kedewasaan kamu dilihat dari cara kamu merespon. Kedewasaan kamu dilihat dari bagaimana kamu. Setuju. Udah kebayang akan walaupun dalam waktu dekat ya, kira-kira aduh gua nikah lagi atau ya udahlah gua gini aja gitu. Nggak kepikiran begitu. Pokoknya sekarang fokusnya cari duit. The career. I wanna make Kenzo and Marco proud of me. Yeah, that I can make it on my own. I want make him proud. Dia udah kasih aku talenta, kasih aku 2 tangan 2 kaki sempurna. Of course I can do lots of things with it. Kami sudah melakukan banyak hal sampai sekarang juga dan seterusnya menjadi seorang ibu. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa ada hal lain yang bisa kami lakukan. Yeah. Untuk orang yang lebih banyak lagi. Yes. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan untuk ibu-ibu lain yang butuh olahraga ya. Nanti kan kita di kota-kota terdekat. Ingat, terima kasih atas obrolannya. Mohon maaf ya udah bikin sedih ya. Diminum, kasih minum deh kalau gitu ya kan. Oh kasih gula. Biar hanya happy dikit. Terima kasih Mbak Tadi sudah bergabung perbincangan ini ya. Ambil saja hikmah baik dari pelajaran setiap orang itu apa yang bisa menjadi refleksi ajaran buat kita gitu ya. Gak usah diomongin, ih kan ternyata gini, kok. Udahlah nanti kita yang panas sendiri, kita yang capek, iya kan, betul ya. Betul. Dah, kalau dia sedih kita cuma gini, sedih ya, aku juga pernah begitu ya. Itulah kita manusia kan, hidup memang gak ada yang bahagia terus. Tapi kalau ada malam, Pasti ada pagi, pasti ada terang. Just be positive dan terus berbuat baik, be sincere, dan universe tahu dan Tuhan tahu kok. Jadi terus aja jadi a good human being. a good human. Spill the tea, sounding. Cheers.